kehebohan Fufu Fafa ini di internalnya Prabowo itu bergejolak juga tuh. Mereka banyak yang iya, marah. Betul, Pram. Gimana, Pram? Terbagi dua kelompok itu. Nah, gimana, Cak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Ini menjadi sebuah catatan menarik ya untuk kita ketika ada pertanyaan bahwa orang yang menjadi perbincangan hari ini di berbagai media massa, terutama di media sosial, yaitu Fufu Fafa, itu sejatinya adalah orang yang paling berani di muka bumi ini. Pemberani orang ini. Bagaimana tidak? Coba, siapa yang lebih berani dari Fufu Fafa dalam melecehkan Prabowo Subianto, melecehkan istrinya, melecehkan anaknya, melecehkan SBY, melecehkan anaknya, melecehkan Syahrini, dan 10 artis lain laginya, melecehkan Fadlizon, Fariham. Oke, kita nggak perlu bicara yang banyak tadi. Kita bicara Prabowo saja. Ada nggak yang lebih berani dari dia? Sebetulnya udah bosan banget nge-up kelakuan kurang ajar Fufu Fafa kepada Presiden terpilih Pak Prabowo. Tapi tiap postingan seperti ini lewat di timeline, rasa geram naik lagi ke ubun-ubun. Bayangkan, orang tua dengan posisi layak dihormati seperti Pak Prabowo dikatain makanan kesukaannya kroto. Kroto itu makanan burung, seingat saya. Kroto itu telur-telur semut rang-rang yang menjadi makanan burung. Kan kurang ajarnya udah kelewatan. Artinya lagi-lagi menyamakan Pak Prabowo dengan binatang. Yang kalau yang Semeru itu bergulir ke bawah seperti landak katanya, begitu ya. Disamakan lagi dengan binatang. Jadi pikirannya memang begitu sangat kotor. Kalau Fufu Fafa ini ada wujudnya, saya krus-krus bener mulut. Nah, ini kita lihat satu postingan Fufu Fafa di tanggal 27 bulan 6 2014. Kroto adalah makanan kesukaan Pak Prabowo. Kalau mau mengkritik kan tidak ada unsur kritik di sini. Yang ada tuh unsur melecehkan, menghinakan. Kemudian kita lihat bagaimana kehadiran Pak Prabowo bersama Gibran di HUT TNI. Ya, kita mohon maaf ya, betul-betul kita mohon maaf karena ternyata HUT TNI ini netizen salah fokus, bukan pada bagaimana kemeriahan acaranya, bukan pada bagaimana kekuatan TNI hari ini yang terus semakin naik, tapi kedatangan Gibran. Coba Gibran nggak usah datang, pasti fokus ke acaranya TNI itu. Tapi karena datang dia dan menunjukkan bahasa tubuh yang canggung, takut, malu gitu. Walaupun sebenarnya pemberani, ya pemberani dong. Dia berani datang. Setelah kita infokan Gibran hilang. Bahkan Hersu mengatakan ada yang melihat di Ginza, Jepang. Ternyata datang. Berani sekali dia. Iya kan? Luar biasa keberanian Gibran Raka Buming Raka ini. Gak ada lagi yang menandingi. Karena bahkan hari ini semakin terkuak lagi. Termasuk oleh bocor alus Tempo ya. Bahwa pemerintah katanya sudah, istana betul-betul sudah mengupayakan untuk mendatangkan BSSN, BIN dan segala macam untuk gimana menghilangkan ini. Ya susah. Bocor alus Tempo. Coba kita dengar. Muncul kehebohan Fufu Fafa ini di internalnya Prabowo itu bergejolak juga tuh. Mereka banyak yang marah. Betul, Pram. Gimana, Pram? Terbagi dua kelompok itu. Nah, gimana, Cak? Dua kelompok ini adalah kelompok yang mengampuni masa lalu dan kelompok yang mempermasalahkan masa lalu. Oke, ini kan Fufu Fafa ini kan akun di Kaskus ya yang menyerang Prabowo ya. Iya, dan itu betul. akun ada di 2016 sampai 2019 ya. Iya. Setelah itu nggak aktif lagi. Ya, memang ada sebagian kelompok yang mencurigai dan sampai mencari tahu keaslian akun ini.
gitu. Dan yang gue dengar dari orang-orang yang ada di sekitar Prabowo juga Jokowi ini sampai mengundang BSSN untuk mempertanyakan keaslian akun ini gitu. Dan seseorang yang berbicara kepada Jokowi atau ngobrol dengan Jokowi itu memang akun ini kemudian membuat istana itu mikir lama gitu, berpikir panjang, pusing pusing tujuh keliling. Ya iyalah, kita udah dibikin pusing, gantian dia yang pusing. terus gimana? Ya gantian lo lah, Pram. Kan lo juga punya info. Aku tambahin. Jadi sempat tadi ditanyain kepada yang punya akun, benar nggak sini akun lu? Gitu. Betul. Tapi si yang punya membantah. Ya. Ini yang nanya siapa? Adalah lewat salah satu ajudannya yang Ono begitu kan. Setelah ditanya bantah begitu ya. Tapi ditanya lagi tuh ke adiknya. Adiknya mengakui itu punya si kakak, abangnya. Tapi jarak waktunya agak lama. Nah karena ada bantahan ini membuat semua runyam di sini nih kan. Iya. Tidak secepatnya memitigasi. Iya, tidak secepatnya memitigasi karena bukan akun itu, makanya nggak manggil BSSN dan segala macam. Gitu. Nah di samping itu setelah mengakui, nah di pihaknya Hambalang ini Prabowo begitu kan. Ini sebetulnya yang marah sekali adalah keluarganya. Keluarganya Prabowo Subianto. Kenapa ya? Karena kan menyinggung banyak hal di situ yang bisa dicek sudah dibongkar kan sama netizen begitu. Nah, banyak yang nggak proper juga ya. Di situ ya, orientasi seksual segala dipersoalkan gitu. Iya, nggak substansial, nggak pantas gitu. Nah, setelah itu ya dampaknya sekarang nih hubungannya semakin berjarak gitu, seperti gelas ini dengan gelas itu. Jauh. Hubungannya apa? Ada retak 3 derek. Ada celah. Ya oke. Jadi sekarang hubungannya tidak terlalu baik ya. Betul. Gibran itu kalau kita ngobrol sama beberapa petinggi di Kim maupun yang di istana juga, sekarang sudah jarang dilibatkan untuk membicarakan pemerintahan Prabowo dan Gibran ke depannya. Termasuk soal nomenklatur kabinet maupun orang-orang yang mengisi di kabinetnya Prabowo nanti. Dulu kan sempat dibahas juga ya bahwa nanti di pemerintahan selanjutnya itu ada istilah jatah menteri jalur wapres. Nah tapi belakangan udah nggak ada lagi tuh jatah menteri jalur wapres, yang ada wamen dan jumlahnya pun semakin sedikit. Dulu kan ada yang bilang 3 menteri 4 menteri begitu kan, sekarang semakin sedikit. Nah di wamennya ini masih ada perebutan nih, wamen basah yang akan diganti jadi badan gitu ya, mengincar wamen BUMN. Tapi kan bertempurnya di situ tuh. Dulu jatahnya orangnya Gibran itu wamen BUMN. Nah jatah situ, tapi sekarang lagi dikotak-katik supaya orang Gibran nggak masuk di situ. Ini lu dapat informasi dari siapa? Dari orang-orang yang tahu menyusun kabinet itulah, dan tahu ada konflik antara Prabowo dan Gibran ini soal Fufa. Tapi soal menarik karena orang-orang di sekitar Jokowi dan ada beberapa yang dulunya membantu Gibran itu sempat bercerita bahwa ada satu orang menteri yang kemudian diminta memikirkan exit plan soal Fufa ini gitu ya. Ada beberapa exit plan gitu, tapi kemudian belakangan diminta untuk diam saja. Jadi meredup gitu, exit plan itu nggak jadi. Gue dapat informasi di hari ini sebenarnya juga diminta untuk menghilangkan jejak-jejak digital dari akun Fufafa ini. Salah satunya dengan menghapus cloud-nya Kaskus ya. Sebenarnya sudah terhapus kan, Bram? Tapi kemudian ada reduplikasi di salah satu lembaga yang memorinya tersimpan di situ. Nah itu diminta untuk mengecek lagi. Gitu. Dan exit plan-nya ada yang lain. Belakangan rencana itu kemudian dibaca oleh publik soal munculnya nama Slamet gitu ya sebagai pemilik akun gitu. Dan muncul ya yang kita diskusikan di awal tadi, sudah disiapkan nanti yang punya Fufafa itu namanya Slamet, sehingga di akun GoPay-nya pun diganti Gibran menjadi Slamet. Tapi ya nggak bisa karena BIN tadi ya, Badan Intelijen Netizen sudah luar biasa. Yang cukup mengagetkan ini tadi ketika Kaskus diminta dihapus cloud-nya. Jadi sekaskus-kaskusnya barangkali itu dihapus. Ngeri kali ya. Budi Ari diperintah untuk menghilangkan itu, dipanggil BSSN dan segala macam. Ya sudah takdir Allah ya, inilah hasilnya ya. Dan yang cukup patut kita berikan apresiasi adalah kabar tentang yang awalnya ada jatah menteri jalur wapres, berarti jalur Gibran, itu close, tutup.
Jadi upaya bersih-bersih pemerintahan Prabowo dari Jokowi, saya kira ini sudah menjadi sebuah keharusan. Kita ingat tempo hari, mungkin sekitar 3-4 tahun yang lalu, kita masih menduga bahwa Prabowo masuk ke pemerintahan Jokowi ini adalah untuk melakukan pembersihan dari dalam. Tapi kan ternyata tempo hari kita lihat indikasinya, oh tidak, oh ternyata tidak, oh ternyata tidak. Kalau sekarang betul apa yang dilakukan Prabowo adalah membersihkan pemerintahan dari anasir-anasir Jokowi, maka bisa masuk itu penjelasan, ya, kuda Troyanya. Prabowo sebagai kuda Troya yang akan membersihkan dari dalam.